Nah, sesuai dengan program unggulan Presiden Prabowo Gibran ya, makan bergizi gratis yang telah dimulai sejak tanggal 6 Januari lalu ya. Luar biasa ini tanggapan pro kontra ya terkait dengan program makan bergizi gratis yang mendapat perhatian luas ya oleh masyarakat ya, karena nilai anggaran yang digelontorkan nggak sedikit ya. Untuk setengah tahun pertama aja 71 triliun rupiah. Bayangkan satu hari dana yang digelontorkan untuk program makan gratis ini 1,2 triliun rupiah. Tuh luar biasa ya, luar biasa, nggak kaleng-kaleng, nggak sedikit. Jadi dana yang untuk makan bergizi gratis ini yang kesannya cuma Rp10.000 per paket ngaku, dananya satu hari itu nggak sedikit ya, itu adalah 1,2 triliun rupiah. Wah, ini benar-benar bukan uang kecil ya, dan ini benar-benar perlu kita kawal supaya benar-benar tepat sasaran dan makanan yang diberikan adalah makanan yang benar-benar sesuai dengan selera anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan dari gizi dari anak-anak ya, dari PAUD sampai SLTA ya. Setelah juga untuk putih ibu hamil, ibu menyusui dan bayangkan kalau dana sebesar itu tidak memberikan dampak yang cukup ya, yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, pasti sangat disayangkan ya. Dan tentu saja masih banyak kekurangan di sana sini, dan ada juga yang mendapatkan lauk pauk yang maknyus, dan ada juga yang banyak foto-foto yang viral ya, yang mana lauk-lauknya itu sangat minim ya kan, dan hal itu tentu saja menimbulkan luar biasa netizen ini ya. Ada yang langsung mengeluarkan kata-kata yang wah, program seperti ini, makanan kayak gini, mendingan makanan anak saya makanan dari rumah aja ketimbang lauknya cuma seperti itu ya kan. Ada juga yang menyatakan alhamdulillah ya kan, paling enggak orang tuanya merasa tenang karena anaknya hari ini sudah makan. Jadi macam-macam tanggapannya ya. Jadi tergantung dari latar belakang orang yang anak. Luar biasa memang tingkat stunting di Indonesia, gizi buruk di Indonesia itu masih ada ya. Sementara kita tahu sendiri ya, koruptor bergelimang harta, makan di restoran mewah ya kan. Wah, dengan gayanya yang dengan mining table-nya yang seolah-olah udah benar-benar cara makannya aja udah beda, dan harganya yang berjuta-juta ya satu kali makan ya. Sementara anak Indonesia untuk mendapatkan gizi yang bagus yaitu dengan uang sekitar 10.000 ya, 10.000 rupiah per paket itu aja belum semuanya bisa merata ya diterima oleh anak-anak Indonesia karena masih dalam proses. Tapi setidaknya anak-anak Indonesia pada hari itu, pada setiap hari tidak ada lagi yang tidak makan. Mudah-mudahan ya program ini benar-benar bisa sukses dan dari hari ke hari akan terus disempurnakan ya. Dan bahkan pemerintah menyatakan bahwa program ini diyakini bisa menggerakkan roda perekonomian. Karena Presiden Prabowo berpesan ya bahwa semua bahan makanan yang dipakai, mulai beras ya, mulai ikan, sayur ya, telur, daging, itu harus lokal, harus dari dalam negeri, ikan segala macam. Jadi otomatis kan menggerakkan perekonomian masyarakat desa kan. Nah, jadi kita bisa melihat ke sana. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi semua jadi dari kita untuk kita. Jadi uang rakyat itu nggak masuk ke kantong para pencuri, para garong ya, tapi langsung dinikmati anak-anak. Dan untuk saat ini ya mungkin belum sempurna ya. Mungkin persiapannya masih belum ya kan. Maklum lah ini program baru ya dari pemerintah ya. Program baru, jadi semuanya masih mencari-cari di mana nih yang paling pas ya untuk cara mendistribusikannya, makanan-makanan yang dipilih, lauk-lauk yang dipilih ya kan, yang kira-kira sesuai dengan selera anak-anak tapi harganya masuk ya kan. Dan pemerintah juga menyatakan bahwa bukan 10.000, nggak mesti yang matok 10.000. Jadi yang penting makanan yang diberikan kepada anak-anak, kepada ibu hamil, ibu menyusui itu cukup asupan gizinya ya, cukup asupan gizinya. Jadi benar-benar memberikan dampak terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak sekolah gitu ya. Jadi nggak mesti harus 10.000. Tapi seandainya dengan 10.000 itu sudah cukup, nah itu berarti kan kita mengedepankan efisiensi supaya istilahnya uang itu nanti
bisa berkelanjutan ya kan. Jadi kita harus sama-sama menjaga ya, menjaga uang dana yang ada ya. Jadi jangan difoya-foya gitu. Jadi 10.000 itu patokan. Kalau seandainya sudah cukup dengan yang 10.000 itu, oke, lanjut. Itu berarti bagus ya. Berarti mungkin di daerah itu sayurnya murah ya, mungkin ayamnya murah atau bagaimana gitu. Tapi kalau untuk suatu daerah yang memang tidak cukup dengan 10.000, yang penting harus diupayakan gizinya cukup. Kalau misalnya budgetnya terpaksa harus di atas itu, silahkan gitu kata pemerintah ya. Yang jelas semua yang disajikan mulai dari beras, telur, susu, apapun, buah segala macam harus produk lokal. Berarti otomatis kan menggairahkan para petani, menggairahkan para pekebun, menggairahkan para pak nelayan ya kan. Mudah-mudahan ya niat baik dari pemerintah ini akan membuahkan hasil dan menggembirakan kita semua ya. Jadi kita harus kawal benar ya. Tapi mengawal di sini bukan berarti kita mencari celah-celah buruknya ya, tapi kita mengemukakan fakta ya kan, dan berharap itu untuk diperbaiki gitu ya. Untuk programnya sendiri itu program yang sangat bagus, karena program makan bergizi ini sudah diterapkan di beberapa negara ya, seperti India ya kan, seperti Brazil ya kan, dan ada beberapa negara lain ya. Dan ternyata memang cukup efektif ya untuk menjadikan anak-anak memiliki kesehatan yang prima ya. Mudah-mudahan Indonesia nantinya tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan ya. Hai sahabat Ferry Agusta Channel ya. Bagi Anda yang belum mengenal saya adalah Ferry Agusta, mantan jurnalis Istana ya. Saya mantan jurnalis Istana masa kepresidenan Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY dan juga Joko Widodo satu periode ya. Dan mengapa saya selalu muncul ya untuk hal-hal yang membawa kabar gembira yang berdampak langsung dengan masyarakat ya. Dan termasuk masalah makan bergizi gratis ini menurut saya adalah satu terobosan yang luar biasa ya, yang ditempuh pemerintah dalam upaya untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat ya, yang nantinya akan semakin membawa nama besar Indonesia kembali membanggakan di mata internasional ya.